Bapak Ibu, kalau siang hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan, itu kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Karena di luar sana banyak orang yang nggak bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi kadang iblis itu jahat. Kita memuji, mau menyembah Tuhan tuh kadang kok malas ya. Itu rasanya berat gitu mau ke gereja, mau berdoa, mau menyembah itu. Iblis itu tidak terima. Itu karena saya alami kadang tuh saya di rumah itu padahal nganggur. Nanti kalau sudah selesai, lualah saya kok nggak ke gereja ya. Padahal sebelumnya itu kok males ya gitu. Makanya kalau kita ada hari ini itu puji Tuhan ya Bapak Ibu, itu kebaikan Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Pernyataan Tuhan yang mana sampai hari ini, kalau kita ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu, sepanjang hidup kita ini sudah berapa banyak kita ditolong Tuhan. Tapi kadang kita itu sudah berapa kali atau seberapa banyak kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini hanya setitik debu, diangkat oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan, terus kita ini diberi kemerdekaan sejati yang dari Kristus. Mungkin ada di halaman berapa ya Ibu ini? 15 ya. Kemerdekaan sejati yang dari Kristus. Apa ada cinta manusia yang sejati? Sejati itu kudus, sejati itu suci. Seperti seseorang kalau menyintai seseorang itu, ini loh cintanya sejati. Sepanjang masa, sepanjang umurnya akan dibawa mati. Itu cinta yang sejati ya Bapak Ibu. Nah Kristus itu sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus kita, untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Nah kita ini sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan darahnya yang mahal. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tuhan itu tidak minta lebih, enggak minta banyak. Kita mengucap syukur, kita memuji, menjawabnya itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan enggak perlu apa-apa karena dunia ini miliknya. Nyawa pun kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita mikir apa yang tak balas kepada Tuhan, kita bisa memuji, menyembah, menyukakan hati Tuhan, itu sudah senang hati Tuhan Bapak Ibu. Amin. Karena kemerdekaan yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Cinta Tuhan, cinta yang sejati. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdiri teguh dalam pembebasan yang diberikannya kepada kita. Agar kita tidak terjebak kembali dalam belenggu-belenggu dosa yang ada di dalamnya. Seperti firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita telah memerdekakan, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Tuhan mau kita berdiri teguh, jangan goyah, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan apa Bu? Perhambaan dosa. Karena tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan, tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Nah Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Kemerdekaan Tuhan itu kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang tulus, kemerdekaan yang kudus, kemerdekaan yang sempurna. Dan itu semua hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib membebaskan kita dari jerat-jerat dosa.
membebaskan kita dari murka Allah. Yang seharusnya kita ini dimurkai Allah. Karena enggak ada manusia ini enggak berdosa. Tapi karena Tuhan cintanya kepada kita, kita ini dimerdekakan, dibebaskan, ditebus oleh nyawanya, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Amin. Dan pembebasan itu diberikan itu cuma-cuma dan sempurna. Bukan murahan Bapak Ibu, sempurna. Amin Bapak Ibu, kita harus selalu ingat. Makanya kita hidup jangan sembrono, enggak boleh saenake dewek. Meskipun sudah dimerdekakan terus janganlah kita kemerdekaan itu digunakan sak wenang-wenang. Wah aku sudah dimerdekakan, wis enggak apa-apa, aku mau ini mau itu. Enggak boleh Bapak Ibu ya. Kita akan kembali dalam belenggu dosa lagi dan kita akan binasa. Karena upah dosa ialah maut. Makanya jangan main-main dengan dosa. Kita ini semua orang berdosa, kalau kita ingat kita ini siapa? Kalau kita ada hari ini, kalau saya ini setitik debu di hadapan Tuhan. Kadang saya itu nangis, sering nangis. Siapa aku ini Tuhan gitu. Makanya kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Galatia 5, 13 sampai 15 ya Ibu, Bapak Ibu. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terutama kita akan melayani Tuhan ya Pak. Tidak tahu apa yang kita perbuat untuk memuji atau apa sedikit kita untuk Tuhan. Kita harus benar-benar melayani Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Melayani bukan, oh kamu tak dulang apa enggak. Mungkin ada saudara kita atau teman kita membutuhkan sesuatu, kita bisa perbuatlah itu untuk dengan kasih. Jangan eman-eman untuk membantu seseorang ya Pak Ibu. Itu firman Tuhan. Tapi dengan kasih, jangan wes pokoknya tak tunda. Kalau kita membantu seseorang tapi dengan kasih, dengan ikhlas, itu Tuhan juga tahu. Kalau kita sembarangan hidup juga Tuhan enggak senang. Dan 14 begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi. Tuhan memerintahkan karena kasih itu di atas segala-galanya. Karena gini Bapak Ibu, dalam firman Tuhan walaupun kita bisa memindahkan gunung, bisa semua bahasa manusia, kita bisa bernubuat, atau kita bisa semua bahasa ini bisa. Tapi kalau kita tidak punya kasih seperti gong yang gemerincing. Ada suaranya, tidak ada bukti ini. Seperti geluduk tapi tidak ada udane. Itu percuma. Jadi kita harus mengasihi, terutama mengasihi. Walaupun kita bisa, pinternya sampai bisa membuat apa, tapi kalau tidak ada kasih itu percuma. Makanya dalam firman Tuhan itu kasih itu penting Bapak Ibu. Karena kasih itu bisa mengampuni, kasih itu bisa menghormati, kasih itu bisa mengasihi, tidak dendam, tidak iri, tidak dengki. Kasih itu murah hati. Amin. Dan Nakat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya begini Bapak Ibu, kita ini bermasyarakat atau berteman atau berhubungan kita satu sama lain, mungkin ada bentiran-bentiran sedikit. Boleh orang marah Bapak Ibu? Boleh, marah itu boleh, tapi jangan jangan. Kita teman mungkin beda pendapat atau beda prinsip atau itu boleh, tapi maksudnya mari kita selesaikan baik-baik, jangan berkepanjangan sehingga kita membuat dosa, sehingga kita binasa.
Jadi makanya pengampunan kasih itu penting ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita binasa dengan hal-hal yang harusnya itu sepele. Yang harusnya itu tidak terjadi masalah. Tapi kalau kita ini sakit hati, dendam, sedikit aja buanter panjang. Sehingga kita berbuat dosa. Nah itu Tuhan tidak berkenan. Kita bukan kok gigit-gigitan, enggak ya Bapak Ibu, bukan itu. Artinya itu kita itu pasti kalau kita berteman atau itu ada masalah, ada bentar-bentaran, itu biasa. Tapi jangan terus dibawa sampai, walaupun kita dalam rumah tangga enggak mungkin kita tulus, mulus-mulus, enggak. Pasti ada dalam rumah tangga kita itu bentar-bentaran, kita beda pendapat dengan suami, kita beda pendapat dengan istri, maunya istri itu ngomel, mintanya ini, minta itu, ya kita harus tetap mengasihi. Kadang suami kita tuh boncekno, ya itu gemes rasanya itu ya, kita harus tetap mengasihi. Itulah gunanya kalau kita ikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Makanya kita jangan lepas dari kasih Bapak Ibu, kalau ada yang salah ayo kita maafkan, kalau ada mungkin benturan-benturan ayo kita lupakan, kita memandang Tuhan Yesus ke depan, amin. Walaupun kita kadang tukaran ya Bapak Ibu, kalau di rumah itu kadang, oh kamu itu gara-gara kamu, tapi jangan sampai kita berpanjangan terus berbuat dosa, amin. Biarlah kita hidup berdampingan, saling menghormati, saling mengasihi. Kita juga saling mengampuni, karena manusia itu enggak ada yang enggak punya salah. Sungguhan, kata enggak sengaja, sedikit itu menyakiti seseorang. Ada enggak sengaja kita itu ada salah. Jadi mari kita mengampuni, memaafkan, mengasihi. Amin. Lu kadang kok enak, wong itu, wong gara-gara itu saya sudah lupakan. Saya ini belajar ya Pak ya. Kalau kita itu mau kelambe orang, mati ini enggak enak. Enggak enak, itu loh rasanya, apapun enggak enak. Tapi kalau kita belajar mengampuni, ya wes lah, itu lego rasanya, lego. Seperti kalau kita sama suami aja, mau angkel apa, wah pas kondian, sampai tidur sampai tiba, enggak enak. Tapi kalau kita, ngampunilah ya, dia ya manusia, mungkin ada salah. Maksudnya mungkin, jadi kita itu kayak mengandek-andek. Mungkin maksudnya dia begini, saking saya mungkin salah ngerti. Terus biar nolah, walaupun kayak gini disayang gitu. Jadi kita mengampuni itu enak. Karena saya itu, kalau saya bersaksi, kesaksian saya ini panjang dan terus sudah sampai besok mungkin. Enggak habis kebaikan Tuhan. Makanya saya pernah cerita betapa Tuhan itu sangat mengasihi keluarga saya ini. Ya itu Tuhan menyelamatkan anak saya dari kecelakaan pesawat itu terutama. Mungkin saya sudah pernah saksi tapi mungkin belum semua. Yang mana grup anak saya ini mobil, anak saya kan seneng mobil gitu. Ini ada 5 atau 6 orang. Dia itu mau tahun baruan ya, ini sedikit saksi ya Ibu-ibu, Bapak-ibu, supaya mungkin yang dengar itu lebih paham lagi betapa Tuhan itu baik. Waktu itu anak saya ngomong, "Ma, aku sama teman-teman, aku mau tahun baruan di Singapura." Boleh, Ma, karena anak saya ini ya puji Tuhan, kalau mau kemana-mana itu pamit izin sama saya. Terus saya ngomong, "Gak usah lah, Ti. Di sini aja." Oh iya. Terus itu menjelang kira-kira 1 bulan kemudian dia itu disutos, waktu itu sutos masih ngetop-ngetopnya, dia malam-malam nongkrong sama teman-temannya itu beli tiket. "Mah, ini aku mau beli tiket. Titi boleh mau tahun baruan ke Singapura sama teman-teman." "Ndak usah, Ti." "Oh ndak boleh ya, Ma?" "Ya, ya wes." Dia ndak beli, teman-temannya ini 5 beli. Terus pas hari hanya itu saya ke Batu ya, saya ke Batu, anak saya di rumah santai-santai. Nah pesawat itu terbang, Bapak Ibu masih ingat ya, pesawat Air Asia. Waktu Air Asia itu kejadian, itu teman anak saya 5-5-nya hilang, mati. Anak saya
satu-satunya grup mobil ini yang selamat, enggak ikut. Puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan tuh kalau kita ukur itu enggak bisa. Kebaikan Tuhan itu enggak bisa. Anak saya satu-satunya selamat. Mau beli tiket tanya saya, Ma, saya boleh? Enggak. Oh ya wes, dia enggak pernah ngelawan sama saya itu, enggak pernah. Kenapa kok aku enggak boleh? Enggak. Dia itu kalau saya itu di Batu Bapak Ibu, dengar itu saya itu langsung doprok, istilahnya doprok ya Bapak. Saya langsung kayak tulang ini enggak ada pada. Pesawat ini berapa ratus, 300 orang itu meninggal semua. Anak saya satu-satunya yang mau berangkat itu diselamatkan oleh Tuhan. Makanya saya pesan sama anak, ya ingat ya tuh, hidup ini milik Tuhan, saya gitu. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Ingat loh Bapak, Tuhan itu yang menyelamatkan nyawamu. Jadi nyawamu ini harus kamu gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak. Itu dan kalau ingat itu banyak Bapak Ibu, banyak kejadian kalau nanti suatu saat mungkin saya diberi kesempatan untuk saksi. Kesaksian itu panjang dan banyak sekali. Yaitu salah satunya Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan anak saya dari maut. Yang mana semua itu meninggal, anak saya masih diselamatkan dan ada sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Melayani, mengampuni itu memang enggak ada batasnya. Kasih itu memang enggak terbatas Bapak Ibu. Enggak bisa dibatasi, kasih dengan apapun enggak bisa dibatasi. Makanya kasih Tuhan itu kita enggak bisa batasi kebaikan-kebaikan Tuhan. Cuman kita bagaimana kita bisa menerima kasih, kebaikan Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa kita bisa pergunakan sungguh-sungguh dengan hidup ini? Mari kita belajar ya Bapak, itu belajar. Saya belajar, saya sampai gini, Tuhan kalau Engkau mau pakai, aku ini orang jahat, orang kotor, orang debu. Tapi kalau Engkau mau pakai, aku mau belajar Tuhan. Tapi saya tidak mau bisa jalan sendiri tanpamu. Saya tidak mau kalau aku suruh jalan, tapi Tuhan enggak berserta, enggak mau. Jadi kalau saya jalan diperintah, Tuhan harus berserta saya. Saya ngomong gitu, pakaiin Tuhan. Makanya kalau saya disuruh apa, Ai besok ya, saya itu enggak wani ngelawan. Oh iya non, iya. Padahal saya ini masih belajar. Harusnya itu siapkan, tapi saya percaya gini, Tuhan kalau Engkau tunjuk berarti Engkau juga siapkan, Engkau harus bersedia menyertai saya cuma gitu, karena saya enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, karena semua kita ini hidup miliknya Tuhan. Makanya kita jangan sok bangga, oh aku udah pinter, aku udah sugih, jangan sekali-kali itu, karena ini kita ditiup sama Tuhan, amblas. Makanya jangan bangga dengan apa yang ada pada kita. Tapi bangga, oh kalau kita itu punya Tuhan Yesus. Itu harus bangga kalau kita punya Tuhan tuh, bangga nih. Karena hidup ini memang miliknya Tuhan, sungguh Bapak Ibu. Hidup ini miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat, tidak ada orang bisa nutup. Kalau Tuhan mau buka tingkap-tingkap langit, tidak ada yang bisa nutup. Jadi kalau kita ada sekarang, besok tidak ada. Itu Tuhan izinkan supaya kita tahu bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dari apa yang kita punya. Jangan membanggakan apa yang kita punya, banggalah kalau kita punya Tuhan Yesus. Amin. Mungkin renungan siang hari ini tidak saya perpanjang karena saya masih belajar ya Bapak Ibu, bantu dukung doa supaya kita sama-sama bisa belajar, menyampaikan renungan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, karena hanya itu yang diinginkan dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Amin Tuhan. Mengasihi, haleluya, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam doa puasa ini mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan yang selama ini kita dapatkan. Bahkan kalau selama ini tuh kita sudah lemah, kadang-kadang kita sudah jauh, kadang-kadang kita sudah malas. Ini adalah satu momentum yang penting. Satu momentum yang benar-benar berharga, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta anugerah Tuhan, Tuhan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan, Engkau tahu kerinduan setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Jikalau selama ini kami Tuhan, di dalam mengiring Engkau kami kurang sungguh-sungguh Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan kerinduan setiap anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Perlengkapi ya Bapa setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dengan urapan-Mu yang ilahi ya Bapa. Sehingga setiap kami Tuhan boleh siap Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan.
Melalui kehidupan kami masing-masing Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini atas hadirat-Mu, atas lawatan-Mu. Pulihkan kami setiap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Segarkan jiwa kami Tuhan. Bangkitkan roh kami ya Bapa. Biarlah iman kami setiap hari Tuhan tertuju kepada-Mu ya Bapa. Kami merindukan kebangkitan rohani Tuhan di tempat ini Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan di hadapan-Mu ya Pak. Bakar setiap kami Tuhan, berikan semangat yang baru pada setiap kami ya Bapak. Oh haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapak, Engkau luar biasa ya Bapak. Engkau selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dari hari ke hari Tuhan. Biarlah kami setiap kami Tuhan pada pagi hari Tuhan, boleh mengevaluasi waktu yang sudah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami tidak sia-sia ya Bapak, tidak berlalu begitu saja ya Bapak. Tapi hidup kami boleh membuahkan sesuatu yang memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan aku percaya Bapak Engkau memakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Engkau akan mengurapi setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Engkau akan memakai setiap kami tempat ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa ya Bapak. Oh haleluya, kira laba shikara laba shikara laba. Oh haleluya, haleluya. Ya laba shandara lamo. Sembadia. Tinggikan namanya, agungkan Dia, sebab Dia Raja. Haleluya, angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba sandara lamo, ya ralaba sandara lamo. Haleluya. Ya ralaba sandara laba sikya ralaba sandara laba. Haleluya. Terima kasih Bapak atas hadirat-Mu tengah-tengah kami ya Bapak. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa ya Bapak. Khususnya bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapak. Mungkin saat ini yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tuhan kami minta kemurahan-Mu ya Bapak. Kami minta kemurahan-Mu ya Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang ada yang bergabung di gereja ini ya Bapak. Yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi finansial Bapak. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Yang bergabung di gereja ini Tuhan berkati ya Bapak. Kalau mereka saat ini sedang kesulitan dalam masalah ekonomi dan finansial Bapak, tolong Bapak. Engkau adalah sumber dari berkat itu ya Bapak. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati umat-Mu ya Bapak. Dan juga kami berdoa ya Bapak. Untuk setiap umat-Mu yang bergabung di dalam gereja kami ini Tuhan. Biarlah dari hari ke hari semakin dewasa Tuhan. Dewasa di dalam pengertian akan firman-Mu ya Bapak. Sehingga dalam kehidupan mereka sehari lepas hari Tuhan.
boleh menjadi bijaksana ya Bapak. Dan menjadi orang yang bisa tertib Tuhan. Di dalam setiap langkah dan tingkah lakunya ya Bapak. Sehingga melalui kehidupan mereka, kehidupan umat-Mu yang bergabung di gereja ini ya Bapak. Nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, buat lingkungan kami juga Tuhan. Beri rasa aman ya Bapak. Pilkada sudah kami lalui Tuhan, dengan rasa aman kami mengucap syukur ya Bapak. Bahkan seluruh Indonesia Tuhan, Engkau berikan rasa aman, kami mengucap syukur ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, di mana kami Kau tempatkan di gereja ini ya Bapak, kami bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Abang berdoa Tuhan untuk gereja kami tempat ini ya Tuhan, yang digembalakan oleh Pastor Isa dan Pastor Vivi ya Bapak. Kiranya dari hari ke hari urapan Allah boleh terjadi di tempat ini ya Bapak. Lawatan Allah boleh terjadi di tempat ini ya Bapak. Sehingga banyak menarik jiwa-jiwa datang di tempat ini ya Bapak. Mereka yang lemah akan dipulihkan ya Bapak. Mereka akan dikuatkan ya Bapak. Yang lemah rohani akan dikuatkan ya Bapak. Dibangkitkan imannya ya Bapak. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Bawa kami Tuhan. Lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Gereja kami akan menjadi mercusuar yang luar biasa ya Bapak. Haleluya. Saat ini ya Bapak, kami bersatu hati berdoa. Khususnya buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit dalam kelemahan dalam tubuhnya ya Bapak. Khususnya saudara yang sakit, Ibu Esther dan Ibu Fani, kami minta Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu ya Bapak. Turun atas Ibu Esther dan Ibu Fani ya Bapak. Tuhan jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Kami hanya bisa berdoa minta kesembuhan dari Engkau ya Bapak. Bagi-Mu tiada yang mustahil karena Engkau adalah sumber mujizat itu ya Bapak. Sumber kesembuhan ya Bapak. Minta belas kasih-Mu Tuhan untuk Ibu Esther dan Ibu Fani. Bagi keluarga mereka masing-masing juga Tuhan memberkati. Berikan iman yang teguh, pengharapan yang teguh kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Weli. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Secara pribadi kami tidak tahu apa yang mereka alami, tapi Engkau Allah yang Maha tahu ya Bapak. Oleh sebab itu aku menyerahkan keluarga Pak Weli ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar tangan Tuhan sendiri yang memelihara kehidupannya, memberikan kekuatan yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Berta yang ditinggalkan Bapak yang tercinta. Tuhan kami berdoa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang melimpah untuk Ibu Berta ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Doa Bapak kami juga berdoa buat Ibu Susiana yang uangnya dibawa orang ya Bapak. Bapak, Engkau tahu kehidupan dari Ibu Susiana ini Tuhan. Kami secara pribadi tidak mengenal, tapi Engkau Allah yang Maha tahu. Apapun jadi kesulitan
Ibu Susiana Tuhan, Tuhan lawat Tuhan, dengar doanya, Tuhan lihat keluh kesahnya ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat orang yang membawa uangnya Ibu Susiana Tuhan, gerakkan hatinya Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Beri kegelisahan dalam hatinya ya Bapak. Dan roh yang takut akan Engkau itu ada dalam hatinya ya Bapak. Saat ini juga Tuhan kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan Ibu Susiana dalam tangan-Mu. Di dalam menghadapi tekanan, goncangan-goncangan Tuhan, berikan ketenangan ya Bapak. Berikan ketenangan ya Bapak. Bapak saat ini juga kami bersatu hati berdoa. Khususnya keluarga Pak Daniel ya Bapak. Yang di sini dikatakan hampir bercerai Tuhan. Firman mengatakan apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, kami bawa keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Kami bawa keluarga Bapak Daniel di dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Tolong Bapak. Engkau adalah Allah yang mempersatukan ya Bapak. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu atas keluarga ini ya Bapak. Kami minta belas kasih-Mu atas keluarga ini ya Bapak. Keluarga Pak Daniel dan istrinya Tuhan. Tolong Bapak satukan mereka kembali Tuhan. Segarkan hati mereka ya Bapak. Jamah hati mereka Tuhan. Sebab mereka dalam diri mereka ada kasih yang saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seluruh rangkaian doa kami Tuhan, kerinduan daripada umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau mendengar ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sekali lagi kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia yang saat ini Tuhan dalam kondisi aman. Kami percaya hati-Mu ada dalam negara ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada dalam negara ini Tuhan. Di mana Engkau selama itu sudah melewatkan bangsa ini dari masalah-masalah yang ada di dalam negara ini Tuhan. Dari kekacauan yang ada dalam negara ini Tuhan. Engkau sudah menyertai bangsa ini Tuhan. Dan Engkau sudah menyelamatkan bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan. Pemimpin kami dari atas sampai ke bawah. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan ya Bapa. Berikan mereka Tuhan hati yang takut akan Kau ya Bapa. Sehingga mereka memerintah bangsa ini Tuhan dari atas sampai ke bawah dengan kebijaksanaan dari Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menjamah setiap anak-anak-Mu di negara ini Tuhan. Supaya mereka ada roh yang takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pada siang hari ini Tuhan. Demikian Tuhan doa kami yang tidak sempurna. Kami percaya Engkau Allah yang mau tahu segala keluh kesah kami ya Bapak. Segala hormat kemuliaannya bagi-Mu Bapak. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Yang percaya katakan.